Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Atas Bedarto Channel. Salam BK Permartabat sahabat siswa. Apa kabarnya hari ini semuanya? Tentunya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tujuan layanan ini yang pertama agar kita bisa mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang termasuk ke dalam peduli lingkungan. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana cara bersikap dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga, mampu mengklasifikasi berbagai macam kegiatan yang dikategorikan terhadap peduli lingkungan. Dan yang keempat, mampu menganalisis berbagai macam dampak positif dari sikap peduli lingkungan. Peduli lingkungan, di mana keadaan bumi dan lingkungan semakin memburuk. Aktivitas manusia menjadi penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan. Mulai dari penebangan pohon secara ilegal, pencemaran sungai, polusi udara, sampah plastik yang menumpuk tentunya merupakan beberapa hal yang memberikan kontribusi pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin meningkat lantaran kurangnya kepedulian kita sebagai manusia terhadap lingkungan sekitar kita. Sikap kurang peduli ini kerap diiringi anggapan bahwa menyelamatkan lingkungan harus dengan kegiatan yang besar dan spektakuler. Padahal dengan hal-hal yang sederhana kita dapat ikut serta dalam penyelamatan lingkungan. Mulai dari lingkungan sekitar saja, tidak usah kemana-mana. Ada beberapa langkah kecil yang bisa kita terapkan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Dengan langkah-langkah kecil dan sederhana ini, jika dilakukan terus-menerus, tentunya bisa memberikan dampak yang baik dan besar bagi lingkungan kita. Mau tahu apa saja? Yang pertama, bahwa botol air minum. Kebiasaan membeli air minum kemasan menghasilkan sampah plastik. Plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama, antara 100 sampai 500 tahun untuk mengurainya. Artinya apa? Selama itu, sampah plastik akan mencemari lingkungan kita. Jika satu orang tiap hari membeli satu botol air minum kemasan plastik, dalam sebulan bayangkan akan menghasilkan 30 botol plastik. Dan jika hal itu dilakukan oleh 100 orang di setiap harinya, apalagi di sekolah kita sampai 700 orang dalam setiap harinya, betapa banyak sampah plastik di sekitar kita, di sekolah kita tentunya. Dengan membawa botol air minum sendiri atau tumbler ya, menjadi langkah bijak ya buat kita sebagai siswa untuk mengatasi sampah plastik. Selain peduli lingkungan, tentunya ini lebih berhemat. Jika kita mengeluarkan untuk satu air minum kemasan itu kurang lebihnya Rp3.000 tiap hari, dalam sebulan bayangkan kita bisa berhemat mengeluarkan air minum Rp90.000. Sekarang botol air minum banyak dijual di pasaran dengan berbagai bentuk dan ukuran, sehingga bentuk yang menarik. Kalian mau pilih mana? Kemasan plastik yang sekali buang atau botol plastik tetapi bisa dipergunakan untuk berkali-kali sehingga kita bisa menghemat uang. Yang kedua, bawa tas belanja sendiri.
Sama halnya dengan botol air minum kemasan. Tas belanja yang sering digunakan adalah tas kresek atau plastik kresek. Pedagang-pedagang sering membonuskannya tas kresek kepada pembelinya. Nah, sejak Februari yang lalu, pemerintah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket. Masih ingat? Iya, tentunya masih ingat. Sebesar Rp200 untuk satu kali pembelian plastik kresek. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik dengan gerakan diet tas kresek. Diharapkan menjadi budaya di masyarakat tentang pengurangan kantong plastik. Sudah sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri atau menyelipkan barang belanjaan berukuran kecil ke dalam tas kita. Untuk yang ketiga, gunakan sepeda atau kita lebih baik jalan kaki dalam beraktivitas. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi sumber polusi udara. Banyak emisi gas kendaraan bermotor menyebabkan kualitas udara menurun. Ribuan motor bertambah setiap harinya. Kemacetan terjadi di mana-mana. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa dengan beralih menggunakan kendaraan non-motor atau transportasi umum. Untuk berpergian jarak jauh bisa menggunakan transportasi umum. Untuk jarak dekat bisa kita beralih dengan bersepeda atau berjalan kaki saja. Selain langkah menjaga lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Yang keempat, matikan lampu saat tidur atau berhemat terhadap listrik. Matikan listrik jika sudah tidak ada aktivitas di malam hari, seperti saat tidur. Selain menghemat energi, tidur tanpa menyalakan lampu membuat mata beristirahat dengan baik. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tidur tanpa lampu. Namun ada baiknya mencoba menerapkan sebagai langkah kecil untuk peduli terhadap lingkungan. Dan yang kelima, sediakan lahan di sekitar rumah kita untuk bertanam. Nah, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang berguna bagi kita. Mengisi pekarangan rumah dengan tumbuhan tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan saja, tapi juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Misalnya tanaman obat-obatan, sayuran, atau buah-buahan. Jika kita ingin mendapatkan hasilnya, ya tentunya kita harus bertanam. Namun tanaman hias juga tidak kalah menariknya untuk dilihat. Bagi yang tidak memiliki pekarangan, bisa menaruhkan tanaman-tanaman itu di dalam pot-pot kecil, baik itu di dinding atau di teras rumah. Nah, demikian itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk membiasakan diri kita peduli pada lingkungan sekitar. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kegiatan-kegiatan itu sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sukses, selalu bersemangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan selalu berdoa agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Salam BK bermartabat, sahabat siswa. Sampai bertemu kembali dengan saya di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.